Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin S. Begina dari SMPN 31 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Ternyata tempat yang paling jauh justru mengajarkan arti kedekatan yang sesungguhnya. Di SMP Negeri 31 Sijunjung, sebuah sekolah di tengah perbukitan dan hutan negari Langki, saya menemukan makna menjadi guru sejati. Di sini, di mana suara alam lebih sering terdengar daripada deru kendaraan, saya belajar bahwa pendidikan sejati tidak selalu tumbuh dari ruang kelas atau fasilitas yang lengkap, tetapi jadi guru yang hadir secara utuh dengan hati dan pikiran yang sepenuh jiwa. 10 tahun sudah waktu yang saya lalui di sekolah ini. Selama 8 tahun saya mengabdi dengan status sebagai seorang guru honorer dengan perjalanan sekitar 120 km pulang dan pergi. Saya lalui dengan mengendarai sepeda motor dan menghabiskan waktu hampir 4 jam setiap harinya. Meskipun jauh dari perkotaan dan penuh dengan keterbatasan, saya tetap terpanggil untuk mengabdi di sekolah ini. Karena saya percaya anak-anak di pedalaman juga mempunyai hak dan keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sama seperti anak-anak yang ada di perkotaan. Perjalanan hampir 4 jam setiap hari itu melewati jalan sempit, berlubang, berliku, dan seringkali dikelilingi hutan lebat. Saat musim hujan, perjalanan bisa berubah menjadi petualangan penuh kejutan, seperti pohon tumbang, tanah longsor, bahkan kadang ada binatang liar seperti ular, monyet, biawak, harimau muncul di jalur yang saya lewati. Namun, semua itu menjadi bagian dari rutinitas yang saya jalani dengan tekad, doa, dan kesadaran. Di sekolah ini, tantangan bukan hanya soal jarak dan medan. Banyak murid kami berasal dari keluarga petani, buruh kebun, atau pekerja serabutan. Tidak sedikit dari mereka yang harus berjalan kaki sejauh 5-7 km setiap harinya dengan menyeberangi sungai atau melewati jalan setapak untuk bisa duduk di bangku sekolah. Meski hidup mereka penuh keterbatasan, semangat belajar anak-anak ini luar biasa. Fasilitas di sekolah kami memang sangat terbatas, tetapi saya tidak ingin keterbatasan itu menjadi alasan berhenti berinovasi. Mungkin saya belum bisa menciptakan inovasi yang hebat di bidang teknologi, tapi saya punya cinta yang luas, hati yang besar, dan senyum yang akan selalu saya berikan kepada murid saya di sekolah. Untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, terlebih dahulu saya perlu menjadi guru yang berkesadaran untuk mengajar mereka dengan cara setiap pagi sebelum bel berbunyi, saya selalu berusaha datang lebih awal ke sekolah. Saya berdiri di depan gerbang, menyapa murid satu persatu, menatap mata mereka dan menanyakan kabar sederhana seperti, "Kamu sudah sarapan?" atau "Bagaimana jalan ke sekolah hari ini?" Kegiatan ini mungkin tampak kecil dari bagi saya, inilah untuk bentuk kehadiran yang penuh kesadaran. Belajar seharusnya tidak membuat murid tegang, tetapi justru menumbuhkan rasa ingin tahu dan bahagia. Karena itu, saya selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang mengembirakan. Di sela-sela pelajaran, kami melakukan ice breaking sederhana, bernyanyi bersama, bermain kata, atau sekedar melakukan gerakan kecil untuk melemaskan pikiran. Mungkin saya belum bisa menciptakan teknologi yang hebat di bidang teknologi. Di tengah keterbatasan sarana, saya mengajak mereka membuat alat peraga matematika dari barang bekas saat mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Kami menggunakan karton bekas untuk membuat bentuk prisma dan limas. Mereka bekerja dalam kelompok, tertawa, saling membantu, dan merasa bangga dengan hasil karya mereka. Selain itu, pada materi persamaan kuadrat, saya juga memanfaatkan
karton sebagai media belajar dan membuat hasil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Soal x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Jawabannya x tambah 4, x tambah 2 sama dengan 0. X1 sama dengan min 4, x2 sama dengan min 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat saya mengajak murid membuat replika laptop dari karton. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat laptop secara langsung, apalagi mengekspresikan. Saat replika itu jadi, mereka tertawa senang sambil berkata, "Bu, ini laptop kami." Saya tidak bisa menahan haru di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bisa belajar dengan bahagia dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memberi pengalaman hidup, bukan sekedar pengetahuan. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar sebagai bahan ajar. Murid saya ajak memilah, mengamati bentuk, dan menghitung volume dari benda sampah yang mereka kumpulkan. Dari situ, kami berdiskusi tentang bagaimana kebiasaan membuang sampah bisa berdampak pada lingkungan dan bagaimana matematika membantu kita memahami permasalahan nyata. Di akhir setiap pembelajaran, saya selalu mengajak murid berefleksi, kadang dengan cara sederhana, menulis kesan di pelajaran di stick note atau berbagi secara lisan dalam lingkaran kecil. Meski jaringan internet baru hadir di sekolah kami pada awal tahun 2025 berkat dukungan DPR dan pemerintah daerah, saya percaya bahwa pembelajaran mendalam tidak menunggu teknologi datang. Justru dengan keterbatasanlah kami belajar untuk kreatif, reflektif, dan berdaya. Kini, dengan adanya sinyal, saya bertekad untuk memperkenalkan pembelajaran digital secara bertahap, agar murid dapat mengejar ketinggalan teknologi, tanpa kehilangan ruh kesadaran, makna, dan kegembiraan dalam belajar. Dari kegiatan sederhana itu, saya ingin menanamkan nilai bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus mencoba. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi menghadirkan kesadaran, makna, kegembiraan dalam setiap proses belajar. Saya memahami bahwa pembelajaran mendalam tidak selalu lahir dari teknologi canggih atau ruang kelas yang lengkap, tetapi dari ketulusan guru yang hadir sepenuh hati bagi muridnya. Kini, saya melihat hasil dari semua perjalanan panjang itu. Murid menunjukkan motivasi tinggi untuk hadir di sekolah. Mereka jarang sekali absen, kecuali saat sakit atau ketika sungai yang harus mereka seberangi sedang meluap akibat hujan deras. Kedisiplinan dan keterlibatan aktif murid dalam proses pembelajaran meningkat. Murid lebih berani mengungkapkan pendapat dan bertanya. Hasil belajar siswa meningkat terutama pada aspek pemahaman konsep. Dan peningkatan minat belajar terlihat dari inisiatif murid membuat media belajar secara mandiri menggunakan bahan sekitar di rumah. Saya menyadari bahwa dedikasi seorang guru tidak diukur dari jarak yang ditempuh, tetapi dari seberapa dalam ia mampu hadir bagi muridnya. Saya berharap di tengah keterbatasan teknologi dan fasilitas, praktik pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan ini terus menjadi nafas pendidikan kami di pelosok negeri. Karena sejatinya pendidikan bermakna bukan tentang papan tulis dan angka, tetapi tentang bagaimana kita menyalakan cahaya di hati murid. Dari ujung negeri ini, saya belajar bahwa makna hadir bukan sekedar berada di tempat.